Jumpa kembali di channel Oma Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru dengan judul Jangan lupa akan muncul pelangi yang indah setelah badai telah berlalu. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah wacana. Saya akan berbagi sebuah edukasi yang bersifat sangat ringan. Dan materi ini adalah materi untuk intermezzo dulu setelah kita telah mendengarkan beberapa video di minggu-minggu yang lalu yang saya anggap isi materinya bahkan untuk penerapannya itu cukup berat, karena di sana nyali Anda sangat diperlukan untuk bisa menerapkan beberapa video yang telah saya buat di beberapa pekan yang lalu. Oleh karena itu saya akan memberikan selingan, sekaligus saya akan mengingatkan pada Anda sekalian, khususnya yang saat ini sedang mengalami gagal bayar hutang kartu kredit, bahwa apa yang sedang Anda alami ini jangan senantiasa Anda anggap sebagai sebuah penderitaan ataupun sebuah kemalangan dalam kehidupan. Saya selalu ingatkan, saya selalu ingin memberi pencerahan, saya selalu ingin memberikan sebuah penghiburan pada Anda sekalian. Bahkan di akhir video selalu saya ingatkan bahwa badai pasti akan berlalu. Jadi di sini ketika Anda sedang mengalami problematika gagal bayar hutang kartu kredit ini, akan ada hikmah, akan ada pelangi yang indah yang akan Anda bisa lihat setelah Anda bisa melalui badai kehidupan. Khususnya yang saat ini sedang Anda alami adalah badai kehidupan gagal bayar hutang kartu kredit. Tanpa adanya badai yang datang menghampiri hidup Anda tidak akan dapat melihat indahnya pelangi. Anda tidak akan dapat mengambil sebuah hikmah dalam kehidupan Anda. Jika mungkin Anda mempunyai pasangan hidup, entah yang macet adalah card holdernya suami, dengan adanya Anda gagal bayar hutang kartu kredit, Anda baru bisa melihat loyalitas istri Anda. Anda baru bisa melihat kebijaksanaan istri Anda. Dan Anda baru bisa melihat sifat asli dari istri Anda atau pasangan hidup Anda ketika pasangan hidupnya mengalami sebuah problematika. Apakah dia tetap setia? Apakah dia tetap mencintai Anda? Apakah dia mendukung sepenuh hati untuk selalu bersama Anda, suka dan duka? Di situ baru bisa Anda ketahui. Sebaliknya juga, andaikan yang gagal bayar hutang kartu kredit ini adalah seorang istri, dengan adanya problematika yang Anda hadapi, ketika seorang istri terjebak dalam problematika gagal bayar hutang kartu kredit, Anda baru bisa mengerti sikap dari pasangan hidup Anda, suami Anda. Bijakkah dia? Toleransinya pada Anda itu seberapa?
Egoiskah dia? Maukah suami Anda bersatu padu untuk tidak membuat problematika ini semakin runyam, malah berantem, cekcok? Atau malah mari kita bersama-sama menghadapi masalah ini sampai akhirnya masalah ini tuntas? Karena tidak sering, saya katakan tidak sering, bahwa mayoritas pasangan hidup jika suka mereka enjoy. Akan tetapi jika mana ketika sedang menderita, ada pasangan hidup yang moralnya jelek, itu akan meninggalkan pasangannya. Boleh saya katakan bisa jadi itu bercerai karena kesejahteraan mereka tidak tercukupi. Jadi nilai juang atau mental juang untuk suka dan duka itu zero, kosong. Itu salah satunya. Dan di sini juga saya ingatkan, ketika Anda jatuh, ketika Anda mengalami masalah, barulah Anda bisa tahu mana kawan sejati dan mana kawan yang fake people. Ketika kita sedang mengalami kegagalan, kita baru bisa tahu, oh, si A, umpama namanya Robby, memang seorang teman sejati. Dia tidak menemani kita hanya dalam waktu suka, dia tidak menemani kita hanya pada saat kita jaya, akan tetapi ketika kita sedang bangkrut, kita umpamakan bangkrut atau gagal bayar utang kartu kredit pun, teman kita ini senantiasa berkomunikasi dengan kita, tetap hangout dengan kita, tetap curhat atau tetap bertanya tentang apa yang mungkin bisa dibantu, dan disitulah yang kita namakan teman sejati. Akan tetapi ketika Anda belum pernah mengalami gagal atau dalam kondisi terpuruk, tak jarang Anda bertemu dengan orang yang dengan kita sangat baik karena kita saat itu jaya. Mereka menghormati kita, mereka berteman dengan kita bukan karena loyalitas, tapi mereka menghormati kita dan berteman dengan kita. Yang dihormati adalah harta kita. Dari situ kita baru tahu. Dan juga kita bisa, dengan adanya sedang mengalami gagal bayar hutang kartu kredit ini, kita bisa tahu sikap dari karakter jika mana Anda pemegang kartu kredit ini mempunyai anak. Bijakkah anak kita? Hormatkah anak kita? Seberapa respect, seberapa anak kita ini bisa menerima realita, dan seberapa dukungan moral kepada orang tuanya yang saat ini sedang mengalami kesukaran dalam hidup ini. Entah kesukaran yang terjadi ini akibat salah langkah, entah kesukaran ini yang terjadi ini akibat dari kondisi situasi. Bisa jadi kita umpamakan atau kita beri contoh akibat adanya pandemik virus corona. Jadi disitulah saya jelaskan. Topik kita sangat ringan hari ini, bahkan habis ini saya akan bercerita. Jangan pernah sebelum kita akan melanjutkan di video-video selanjutnya yang saya harus menuntaskan, saya harus memberikan bekal Anda semakin serius untuk bisa melalui badai ini. Saya akan bercerita pada Anda bahwa
seperti judul kita ini, bahwa jika kita ingin melihat pelangi yang indah, kita harus melalui adanya badai. Tanpa badai, kita tidak akan pernah bisa menyaksikan pelangi yang indah. Artinya, jangan pernah Anda menganggap ini sebuah penderitaan, kejadian gagal bayar kartu kredit sebagai sebuah penderitaan, atau kemalangan dalam hidup. Kiranya Anda bisa paham tentang apa yang saya ungkapkan, dan sudah saya katakan bahwa topik ini adalah topik refreshing. Jadi saya akan bercerita malang atau mujur, ya istilahnya, tentang kemalangan nasib atau kemujuran nasib. Dan mungkin Anda sudah sering mendengarkan cerita ini, karena cerita ini banyak sekali dibawakan oleh pemuka agama, dan juga jika mana Anda seringkali suka membaca buku ini, seringkali cerita ini adalah analog agar supaya kita bisa memahami secara lebih masuk dalam hati jika mana ini melalui sebuah cerita. Baik, saya akan mulai cerita ini bahwa di Mongolia itu orang dikatakan kaya itu bukan diukur dari nilai uang yang dimiliki oleh seseorang. Kita bicara Mongolia di masa yang lalu, artinya sedikit terkait ini komik atau cerita di dunia persilatan zaman lalu. Kebetulan saya pernah membaca, dan kebetulan saya juga pernah mendengar dari beberapa tokoh pemuka agama, dan ini saya siarkan lagi untuk melengkapi materi relaksasi kita. Di Mongolia ini sudah saya katakan bahwa belum ada mobil, belum ada rumah, mereka hidupnya di tenda di padang pasir. Dan kesuksesan seseorang atau orang ini dikatakan sukses atau kaya jika mana mereka ini memiliki atau diukur dari berapa jumlah kuda yang dimiliki oleh seseorang. Jadi Anda bisa image-kan bahwa Mongolia itu mereka senantiasa setiap orang berpiawai menunggang kuda, dan tak sedikit orang dengan menunggang kuda pun mereka bisa memanah sasaran apapun sasarannya, entah itu burung, entah itu sebuah target untuk latihan. Dengan menunggang kuda dan kecepatan tinggi, orang Mongolia bisa memanah dan melepaskan anak panah tersebut tepat sasaran. Jadi indikator seorang Mongolia dikatakan sukses jika memiliki kuda yang banyak. Dan di suatu keluarga ada seorang bapak yang sudah merasakan letih, lelah, capek untuk senantiasa setiap hari mengembara kuda. Dan kebetulan bapak ini mempunyai 10 ekor kuda. Dan bapak ini mulailah berpikir untuk mendelegasikan tugas mengembala kuda ini, atau dikarenakan kuda ini sebagai sebuah indikator kekayaan, mulailah dipercayakan kekayaan ini kepada anak lakinya. Kita umpamakan anak lakinya bernama Edu. Bapak sudah letih, sudah lelah, dan mulai hari ini
10 ekor kuda kekayaan kita ini saya percayakan pada kamu untuk setiap pagi kamu bawa ke padang rumput untuk kamu gembalakan, dan di sore hari kumpulkan kembali kuda-kuda itu untuk dibawa pulang dan Anda kandangkan di rumah kita. Dan mandat itu mulailah dilaksanakan oleh anak lakinya bapak ini yang bernama Edu. Dan di suatu hari si Edu ini mulai melakukan kewajibannya, yaitu menggembala kuda mereka yang 10 ini dibawa ke padang rumput, dan biasanya dilepas, ditunggui dengan melakukan kesibukan tahap yang disukai oleh orang Mongolia ini. Dan di sore harinya mulailah kuda tadi dikumpulkan lagi, digiring untuk dibawa pulang. Dan di waktu itu, di hari itu, ketika si Edu ini mau pulang, dia mengumpulkan kudanya, dan setelah dia hitung, ternyata kudanya ini hilang satu. Yang tersisa hanya 9. Padahal dia dikasih kewajiban atau dipercayai oleh orang tuanya yang tadi, kudanya awalnya 10. Dan setelah dicari ke sana kemari memang tidak ketemu, ya akhirnya itu memberanikan diri untuk pulang ke rumah dengan hanya membawa 9 ekor kuda. Mau tidak mau, suka tidak suka, Edu menceritakan pada bapaknya bahwa ketika dia sedang menggembala kuda di padang rumput ini, karena mungkin keteledorannya, karena mungkin ketiduran, atau mungkin karena tidak mengawasi kuda-kuda itu, ada satu kuda yang jalan atau berlari dan tidak dimonitor, tidak ditunggu dengan benar, sehingga kuda yang satu ini lari kemana, Edu atau jalan kemana, Edu tidak tahu. Dan apa yang terjadi? Marahlah bapak dari Edu ini. Edu, baru beberapa hari aku mempercayakan harta kita 10 kuda untuk Anda gembalakan. Dan sore ini kamu hanya bisa membawa pulang 9 ekor kuda, dan kamu kehilangan 1 ekor kuda. Bagaimana jika sikap kamu dalam saya serai tanggung jawab ini, kalau ini berlaku begitu terus, bagaimana kamu bisa mempertahankan harta? Atau sebutan orang Mongolia itu adalah sebuah kekayaan. Dan si Edu pun bersedih hati, dan spontanitas baik itu bapak ataupun baik itu Edu merasa betapa malangnya hidupku ini. Itu yang spontanitas ada dalam hati baik itu bapak ataupun Edu. Betapa malangnya hidup ini, dari punya 10 ekor kuda digembalakan di pagi hari, dan ketika pulang dan hanya tersisa 9, yang satu tak tahu kemana kuda itu berada. Dan setelah mereka beristirahat malam, di hari kemudian si Edu pun mengembalakan seperti biasa lagi, tapi dengan lebih berhati-hati, lebih waspada dalam mengawasi kuda-kuda yang saat itu sedang digembala. Dan kemudian pulang lagi.
hari demi hari dilalui, dan dari 10 tinggal 9 hari berlalu, pulang lagi dengan 9, pulang lagi dengan 9, karena dengan kehati-hatian si Edo, dengan adanya pengalaman hilang karena tidak diawasi, mulailah dia lebih untuk mencermati atau memperbaiki hidupnya. Dan di suatu ketika hari berikutnya Edo menggembala kuda, tanpa disangka, tanpa diduga, kuda yang tadi hilang tahu-tahu masuk dalam komunitas kuda yang 9 tadi, dan atau balik, dan dahsyatnya kuda yang hilang tadi itu malah bisa mengajak 2 kuda liar lainnya. Jika Anda tahu tentang cerita merpati, bahwa ini bisa terjadi. Kalau kita bicarakan dalam bahasa Jawa itu bandangan. Jadi tak jarang jika mungkin Anda punya pengalaman memelihara merpati, itu bisa jadi merpati yang tadinya sudah tahu rumah kita. Kan biasa kalau merpati kan kita liarkan, maksudnya bukan kita liarkan tapi kita lepas. Di pagi hari merpati itu akan pergi, di sore hari akan pulang. Dan tak jarang, atau mungkin kucing, kalau Anda bisa tahu kucing juga demikian, dia hewan kucing. Tak jarang setelah dikasih makan, kucing ini akan dulan, bahasa Jawanya dulan. Kadang tak pulang, tapi kadang-kadang juga pulang, atau bahkan kadang hilang selamanya. Itu bisa terjadi. Merpati pun juga demikian. Merpati yang kita piara kalau pagi dilepas, bisa jadi kadang sorenya pulang, atau bisa jadi tidak pulang, atau bahkan bisa pulang dengan membawa teman atau membawa merpati lain. Tadi kucing juga demikian. Tak jarang kucing yang kita piara ini ketika mereka main, kadang-kadang tidak kembali ke rumah kita lagi alias hilang, atau bisa jadi entah itu naluri hewan, kita tidak perlu bahas, mereka pulang dengan membawa teman. Itulah yang terjadi, atau bahasa Jawanya bandangan. Dan ini terjadi di kudanya Edo yang sudah beberapa hari menghilang, tahu-tahu karena senantiasa menggembala di padang rumput yang sama, tahu-tahu kuda ini datang berkumpul lagi dengan 9 kuda yang lainnya. Bahkan kuda yang hilang tadi membawa 2 kuda lagi. Bersukacitalah si Edo ini. Kudaku yang hilang balik ketemu lagi. Bahkan kok ini ada tambah atau ngajak 2 kuda liar. Dan dengan kesukacitaan ini si Edo menggiring kuda-kuda ini yang tadinya 9 sekarang lengkap lagi 10, bahkan tambah 12. Pulang ke rumah dengan sukacita dia melaporkan kepada bapaknya, "Pak, kuda yang hilang kemarin sudah balik, bahkan ini membawa 2 lagi kuda liar." "2, Nak?" "Iya, Pak." "Jadi harta kita semuanya berapa sekarang, Nak?" "Yang tadinya 10 dari Bapak, Edo menghilangkan 1, tapi sekarang harta kita jadi 12. Kudanya jadi 12. Bersukacitalah Bapak ini juga Edo, dan seketika itu pula yang tadinya hari yang kemarin baik itu Bapak, baik itu Edo mengatakan betapa malang nasib saya, seketika itu pula mereka berkata betapa mujur nasib kita, dari 10 jadi 12. Dan
Mereka beristirahat dan di keesok hariannya mulailah dengan semangat yang baru mendapatkan tambahan 2 ekor kuda liar. Si Edo mulai menggembala sekaligus mulai melatih kuda yang baru, kuda yang liar yang belum pernah atau jarang dipegang oleh manusia, kan biasanya belum jinak. Selain digembala, mulai juga dilatih agar supaya kuda itu jinak dan bisa ditunggangi. Karena memang itulah orang Mongolia, suka berkuda. Tidak sedikit waktu Edo mulai melatih dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dan akhirnya di suatu hari Edo menganggap ini sudah waktunya untuk saya untuk mencoba menaiki kuda liar ini, karena sudah lebih dari 1 bulan dan dari tabiat tiap hari dilatih ini, Edo mempunyai sebuah kesimpulan bahwa inilah saatnya saya harus menguji kuda ini apakah sudah bisa saya jinakkan atau sudah nurut dengan saya. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika si Edo berusaha untuk menaiki 1 ekor kuda liar, kan tadi kan nemu 2 kuda liar, baru akan mencoba menaiki 1 ekor kuda liar yang sudah dia anggap oleh Edo dilatih dari hari ke hari, dari minggu-minggu, dari bulan ke bulan, mulai ditunggangi. Dan apa yang terjadi? Ternyata kuda liar ini belum jinak, dan akibatnya si Edo terpelanting dari kuda ini, bahkan dadanya diinjak oleh kuda, atau kalau kita bahasa Jawanya diselentak. Diselentak itu dengan kaki belakang kuda ini mancal bahasa Jawa ya, nendang bahasa Indonesia, nendang dada si Edo sehingga patah tulang. Dan dengan tertatih-tatih, dengan sakit pun Edo berusaha membawa ke-12 kuda itu untuk pulang ke rumah. Dan sesampai di rumah, si bapak pun terkejut karena si Edo memegang dadanya dan jalan pun dengan sangat tertatih-tatih dengan 12 kuda yang dibawa pulang. Spontan si bapak ini bertanya pada Edo, "Apa yang terjadi pada kamu, anakku?" "Bapak, tadinya saya anggap kuda yang kita temukan liar ini sudah waktunya untuk saya coba, untuk saya tunggangi, karena sudah beberapa bulan saya latih. Dan ternyata kuda ini belum jinak, bahkan ketika saya tunggangi, kuda ini melakukan perlawanan dan saya terpelanting. Bahkan tidak hanya terpelanting, saya pun juga ditendang, diselintak oleh kuda ini, dan saya menderita patah tulang rusuk. Dan akibat dari patah tulang rusuk ini, ya mau tidak mau, suka tidak suka, si Edo harus bed rest, harus beristirahat. Jadi dia tidak bisa untuk keesok harinya mengembala kuda, sebatas hanya dikandangkan saja, ya otomatis bapaknya yang harus mencarikan makan kuda, rumput ataupun apa. Dan seketika itu pula, baik itu bapak, baik itu Edo, mempunyai sebuah mindset atau pola pikir. Yang tadinya kehilangan kuda berkata, betapa malangnya hidup saya.
dan kemudian beberapa hari kemudian kuda itu balik atau harta yang hilang balik, bahkan malah membawa 2 kuda liar tambahan. Pada saat itu mereka mengatakan betapa mujurnya hidup saya. Dan ketika melatih kuda dan akhirnya kuda ini masih liar dan mengakibatkan tulang rusuk yang patah, mereka mempunyai anggapan betapa malangnya hidup saya lagi. Dan itulah sifat manusia. Kalau happy, mujur. Kalau menderita, malang. Dan dengan berjalannya waktu, terjadilah sebuah makhluk mat raja Mongolia, bahwa Mongolia dalam kondisi perang. Akibat dari sedang berperang menghadapi musuh, raja memberikan maklumat kepada rakyatnya, bagi rakyat yang berusia 17 tahun dan di bawah 50 tahun dalam kondisi fisik yang sehat wajib melakukan atau wajib mendaftarkan sebagai tentara, atau istilahnya wajib militer. Dan apa yang terjadi? Akibat tadi si Edo jatuh terpelanting dari kuda, dan ketika si Edo mendekati kuda malah diselentak atau ditendang oleh kuda sehingga tulang rusuknya patah. Adanya makhluk mat dari Raja Mongol ini untuk mengharuskan rakyat yang usia 17 tahun sampai 50 tahun menjadi wajib militer menghadapi musuh, membuat Edo tidak harus menjadi tentara, tidak harus mengikuti wajib militer. Dan apa yang terjadi? Ternyata pada saat situasi perang yang saat itu terjadi, pada saat kondisi itu Mongolia mengalami kekalahan. Sang raja mendapatkan realita banyaknya pasukan yang meninggal dibantai oleh musuh. Dan ketika si bapak dan si Edo ini mendengar anak tetangga meninggal dibantai musuh, koleganya meninggal dibantai musuh, apa yang dipikirkan oleh bapak dan si Edo? Betapa mujurnya hidupmu, Edo, jika kamu tidak karena terpelanting dari kuda, jika mana kamu tidak ditendang kuda atau diselentak kuda, rusukmu tidak patah, dan jika mana kamu dalam kondisi sehat walafiat, pastilah karena ini makhluk mat raja, kamu pasti akan ikut berperang. Dan bisa jadi kemungkinannya adalah kamu ikut terbunuh seperti apa yang dialami oleh kolega kita atau kerabat kita. Itulah cerita bijak yang pernah saya baca dan pernah saya dengar. Intinya dalam hidup ini adalah rangkaian. Ada kalanya kita untung atau mujur, akan tetapi ada kalanya kita tuh malang. Akan tetapi jangan pernah Anda menerima realita bahwa Anda malang, dan malang, atau sial. Malang atau mujur kehidupan Anda ditentukan oleh Anda sendiri. Jadi sebelum saya menutup video ini, hari ini Anda boleh sedang gagal bayar hutang kartu kredit, tapi harapan saya jangan Anda katakan bahwa hidup Anda betapa malang hidup Anda. Karena seperti yang sudah saya katakan, karena seperti apa yang sudah saya ceritakan tadi, akan ada hikmah,
akan ada pelangi yang indah setelah badai ini berlalu. Semoga video ini bermanfaat. Semoga Anda bisa mengerti apa yang saya telah paparkan materi ini, dan senantiasalah untuk hidup bersukacita, bersyukur, dan tetap semangat, jangan pernah menyerah, dan ingat, badai pasti berlalu.